Apakah Al-Quran firman Allah? Umat Islam sangat yakin jika Al-Quran itu adalah firman Allah yang nuzul dalam bentuk sebuah kitab. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Al-Quran yang mengatakan Allah menurunkan ayat-ayatnya dalam bentuk tertulis atau kitab. Dengan dasar ini umat Islam sangat bangga jika Al-Quran itu asli firman Allah dan menuduh jika Alkitab milik Kristen hanya mengandung 18% firman Allah. Bahkan ada yang mengatakan jika Alkitab itu bukan firman Allah. Benarkah demikian faktanya? Umat Kristen memang tidak pernah mengatakan jika Alkitab itu diturunkan dari sorga, tetapi isinya adalah diilhamkan oleh Tuhan kepada para nabi, baik melalui penglihatan supranatural, mimpi atau melalui pertemuan langsung dengan Tuhan seperti Musa, dan lain-lain. Setiap firman Tuhan di dalam Alkitab berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga di dalam Alkitab juga ada sejarah, perbuatan dosa bangsa Israel dan bagaimana Allah mengajar dan menghukum mereka. Di video saya sebelumnya sudah ada saya sebutkan jika firman Allah itu adalah Al-Masih Isa Putra Maryam, dan pernyataan ini jelas tertulis di dalam Al-Quran Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah Ali Imran ayat 45. Pada Quran Surah An-Nisa ayat 171 disebut jika Isa Al-Masih itu adalah kalimatuhu, atau firman Allah, akan tetapi terjemahannya diubah menjadi yang diciptakan dengan firman-Nya. Kata kalimatnya, firman-Nya, kata-kata ini mirip dengan kata, bukunya, mobilnya, yang artinya milik atau kepunyaannya. Oleh karena itu, pengertian kalimatnya atau firman-Nya adalah firman milik Allah, bukan yang diciptakan dengan firman-Nya. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 45 sangat jelas dikatakan bahwa sebuah kalimat dari Allah itu adalah seorang laki-laki yang bernama Al-Masih Isa Putra Maryam. Tetapi di dalam iman agama Islam ayat ini tetap dipahami jika Isa Al-Masih diciptakan dengan firman-Nya. Coba kita bandingkan bagaimana pemahaman umat Islam terhadap Quran Surah Al-Haqqah ayat 40 dan Quran Surah At-Ta'wir ayat 19 yang berbunyi demikian. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, artinya, sesungguhnya ia atau Al-Quran. Laqawlu, artinya, benar-benar perkataan. Rasulin, artinya, rasul. Karimin, artinya, yang mulia. Sehingga pengertian tekstual Quran Surah Al-Haqqah ayat 40 dan Quran Surah At-Ta'wir ayat 19 adalah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Tetapi terjemahannya berubah menjadi, sesungguhnya ia atau Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Terdapat penambahan kata yang diturunkan kepada, sehingga yang tadinya hanya perkataan Rasul menjadi firman Allah yang diturunkan kepada Rasul. Sebaliknya, ketika Isa Al-Masih disebut kalimatuhu, kalimatnya, diterjemahkan menjadi yang diciptakan dengan kalimatnya, dan ketika teks aslinya berkata, ruhun minhu, ruh darinya, diterjemahkan menjadi dari ruh ciptaannya. Lalu kemudian umat Islam menuduh jika Injil telah dipalsukan karena Yesus sebagai firman Allah dan roh darinya disebut Tuhan. Faktanya siapa yang memalsukannya? Karena ada klaim jika Al-Quran adalah wahyu Allah yang nuzul dalam bentuk kitab, yang juga dibenarkan oleh Quran Surah Al-Kalam ayat 1, Quran Surah At-Tur ayat 2, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-4, maka mari kita tinjau bentuk kalimat-kalimatnya berdasarkan tata bahasanya. Jika ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah yang nuzul, tentu sosok yang bersabda atau berbicara pada Al-Quran itu adalah Allah sendiri dengan menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan atau ditulis secara langsung oleh sumbernya kepada orang yang dituju atau audiens. Salah satu ciri-ciri kalimat langsung adalah yang berbicara menggunakan kata ganti orang pertama. Misalnya, saya dan aku untuk bentuk tunggal, kami dan kita untuk bentuk jamak. Di dalam sebuah kalimat, ada yang berposisi sebagai orang yang berbicara, lawan bicara atau pendengar, dan orang yang dibicarakan.
Yang berbicara disebut sebagai orang pertama, pendengar atau lawan bicara disebut orang kedua dan orang yang dibicarakan disebut orang ketiga. Jika ayat-ayat Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah yang nuzul, tentu sosok yang bersabda atau berbicara pada Al-Quran itu adalah Allah sendiri sebagai pihak pertama tunggal, dengan menggunakan kalimat langsung. Kata ganti orang atau pronomina persona, pada sebuah kalimat, misalnya, kata ganti orang pertama, contoh, saya dan aku untuk bentuk tunggal, kami dan kita untuk bentuk jamak. Kata ganti kepunyaan biasanya ku untuk bentuk tunggal, kita, kami untuk bentuk jamak. Kata ganti orang kedua, contoh, engkau atau kau, Anda, dan kamu untuk bentuk tunggal, kalian untuk bentuk jamak. Kata ganti kepunyaan biasanya, mu untuk bentuk tunggal, kalian untuk bentuk jamak. Kata ganti orang ketiga, contoh, dia, beliau, Budi, untuk bentuk tunggal, mereka untuk bentuk jamak. Kata ganti kepunyaan biasanya, nya untuk bentuk tunggal, dan mereka untuk bentuk jamak. Untuk itu, mari kita tinjau kalimat dari ayat-ayat Al-Quran. Apakah benar isinya adalah kalimat Allah atau Allah hanya sebagai pihak ketiga atau yang dibicarakan? Contoh, Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Pihak pertama atau yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami. Pihak kedua adalah kamu, sedangkan Allah adalah pihak yang dibicarakan karena menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, dan kata ganti kepunyaannya. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Contoh berikutnya, Quran Surah Al-An'am ayat 108. Pihak pertama atau yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, pihak kedua adalah kamu, sedangkan Allah adalah pihak yang dibicarakan karena menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, dan Allah. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Contoh berikutnya, Quran Surah An-Nahl ayat 63. Pihak pertama atau yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, pihak kedua adalah engkau, yaitu Muhammad, sedangkan pihak ketiga adalah mereka atau orang lain. Di ayat ini sosok kami berkata, demi Allah, yang artinya sosok kami bukan Allah. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Contoh berikutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 64. Pihak pertama atau yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami. Pihak kedua adalah kamu pada kata kepadamu yaitu Muhammad, sedangkan pihak ketiga adalah mereka atau orang lain dan Allah. Di ayat ini sosok kami berkata, dengan izin Allah, yang artinya sosok kami bukan Allah. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Contoh berikutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 79. Pihak pertama atau yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami. Pihak kedua adalah kamu pada kata mengutusmu Muhammad, sedangkan pihak ketiga adalah Allah. Di ayat ini sosok kami berkata, cukuplah Allah yang menjadi saksi, yang artinya sosok kami bukan Allah. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Dengan demikian, yang bersabda di Al-Quran adalah sosok kami yang tidak sama dengan Allah, tetapi sosok kami kadang-kadang berperan sebagai Allah. Karena sosok kami kadang-kadang berperan sebagai Allah, maka ayat-ayat Al-Quran menjadi sangat tidak konsisten dengan kalimatnya. Yang mengutus Muhammad dan menurunkan Al-Quran adalah kami, tetapi kemudian disebut utusan Allah. Sementara di ayat lain, kami menyebut Allah dengan kata ganti dia dannya, dan kami juga berkata demi Allah, atas izin Allah, di sisi Allah, Allah menjadi saksi, dan lain-lain. Mari kita lihat buktinya. Contoh, Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Yang berfirman di ayat ini adalah, kami, tetapi kemudian ayat ini berkata, demikianlah Allah dan seterusnya, dan menyebut Allah dengan kata dia. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Contoh berikutnya,
Quran Surah Al-An'am ayat 39. Yang bersabda adalah kami, pihak kedua adalah pembaca, sedangkan Allah adalah pihak ketiga dan menyebutnya dengan kata ganti ketiga tunggal, yaitu dia dannya. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Contoh berikutnya, Quran Surah Al-An'am ayat 61. Yang bersabda adalah kami, pihak kedua adalah kamu atau pembaca, sedangkan Allah adalah pihak ketiga dan menyebut Allah dengan kata ganti ketiga tunggal, yaitu dia dannya. Kesimpulannya, ayat ini bukan kalimat Allah, tetapi kami. Hamba kami versus hambanya. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 sosok kami mengatakan jika Rasulnya itu adalah hamba kami, sedangkan di Quran Surah Al-An'am ayat 61 sosok kami menyebut hambanya itu adalah hamba Allah, tetapi malaikat-malaikat itu disebutnya malaikat-malaikat kami. Di Quran Surah Al-Anfal ayat 41 sosok kami mengatakan jika Rasulnya itu adalah hamba kami, sedangkan di Quran Surah Al-A'raf ayat 32 sosok kami menyebut rasul-rasul itu adalah hamba-hamba Allah. Di Quran Surah Fatir ayat 32 sosok kami mengatakan jika rasul-rasul itu adalah hamba-hamba kami, sedangkan di Quran Surah Al-Isra ayat 1 sosok kami menyebut hambanya itu adalah hamba Allah. Ayat-ayat yang mengatakan, hamba kami dan hambanya cukup banyak, sehingga saya cukup mengutip beberapa ayat saja. Ayat-ayat kami versus ayat-ayat Allah. Yang berbicara pada Quran Surah Ali Imran ayat 11 adalah sosok kami, sebab Allah berada sebagai pihak ketiga, dan pada ayat ini sosok kami mengatakan jika kitab Taurat adalah ayat-ayat kami. Tetapi di Quran Surah Al-Baqarah ayat 252 sosok kami menyebut jika Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Yang berbicara pada Quran Surah An-Nisa ayat 56 adalah sosok kami, sebab Allah berada sebagai pihak ketiga, dan pada ayat ini sosok kami mengatakan jika Al-Quran itu adalah ayat-ayat kami. Sedangkan di Quran Surah Ali Imran ayat 108 sosok kami menyebut jika Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Yang berbicara pada Quran Surah Al-An'am ayat 39 adalah sosok kami, sebab Allah berada sebagai pihak ketiga, dan pada ayat ini sosok kami mengatakan jika Al-Quran itu adalah ayat-ayat kami. Sedangkan di Quran Surah Al-An'am ayat 33 sosok kami menyebut jika Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Yang berbicara pada Quran Surah Al-An'am ayat 157 adalah sosok kami, sebab Allah berada sebagai pihak ketiga, dan pada ayat ini sosok kami mengatakan jika Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah dan juga disebut ayat-ayat kami. Sedangkan di Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 6 sosok kami menyebut jika Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat yang mengatakan ayat-ayat kami dan ayat-ayat Allah masih ada beberapa lagi, tetapi cukup saya kutip beberapa saja. Kami mengutus versus dialah yang mengutus Muhammad. Contoh. Pada Quran Surah An-Nisa ayat 79 disebut jika yang mengutus Muhammad adalah kami, sedangkan di Quran Surah At-Taubah ayat 33 dikatakan jika yang mengutus Rasulnya adalah Allah. Contoh berikutnya. Pada Quran Surah An-Nisa ayat 80 disebut jika yang mengutus Muhammad adalah kami. Sedangkan di Quran Surah Al-Fat ayat 28 dikatakan jika yang mengutus Rasulnya adalah Allah. Kami yang menurunkan versus dialah yang menurunkan Al-Quran. Contoh. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 disebut jika yang menurunkan Al-Quran adalah kami. Sedangkan di Quran Surah As-Zumar ayat 1 dikatakan jika yang menurunkan Al-Quran adalah Allah.
Contoh berikutnya. Pada Quran Surah At-Tagabun ayat 8 disebut jika yang menurunkan Al-Quran adalah kami, sedangkan di Quran Surah Al-Furqan ayat 6 dikatakan jika yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Di dalam Al-Quran utusan disebut Rasulullah. Contoh, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata Rasulullah? Contoh berikutnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 3. Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata Rasulullah? Contoh berikutnya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 7. Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata Rasulullah? Contoh berikutnya, Quran Surah Asy-Syams ayat 13. Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata Rasul Allah? Contoh berikutnya, Quran Surah Al-Bayyinah ayat 2. Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata Rasul dari Allah? Al-Quran berkata, Rasul yang mulia. Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata Rasul yang mulia? Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata Rasul yang mulia? Al-Quran berkata, utusan yang mulia. Jika ayat ini adalah firman Allah, apakah logika Allah menyebut hambanya dengan kata utusan yang mulia? Dari analisa kalimat ayat-ayat Al-Quran dapat dilihat bahwa ayat-ayat yang ada di dalamnya bukan kalimat Allah, tetapi kalimat sosok lain yang dikenal dengan sosok kami. Dengan demikian, di mana keberadaan Al-Quran yang sebenarnya? Al-Quran berkata, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan seterusnya." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kalimat yang mengatakan kami telah menurunkan kitab Al-Quran bisa dibaca di Quran Surah Al-Baqarah ayat 41, dan lain-lain. Jika ayat-ayat yang dianggap Al-Quran saat ini masih berkata, kami telah menurunkan kitab Al-Quran, lalu ayat-ayat yang berkata tersebut ayat-ayat apa? Oleh karena itu, kitab Al-Quran yang ada saat ini hanyalah perkataan Jibril, bukan firman Allah, sedangkan kitab yang diturunkan itu tidak jelas di mana rimbanya.